Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini untuk mempresentasikan tentang tabel informasi tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Di sini ada saya sendiri, Muhammad Zaini Abdurrahman dari kelas C, dan ada Helmani Hasanah dari kelas A, dan ada Raihan Bagus Ramadan dari kelas B. Nah, di sini untuk materi pertama langsung saja dibacakan oleh Helmani Hasanah. Pertama-tama ada rumusan masalah. Apakah jenis tabel penyajian data? Dua, bagaimana cara membuat tabel? Tiga, bagaimana cara penyajian data dalam bentuk tabel? Tujuannya untuk mengetahui penjelasan tentang jenis tabel penyajian data. Dua, untuk mengetahui cara membuat data. Tiga, untuk mengetahui cara penyajian data dalam bentuk tabel. Penyajian data. Kegiatan pengumpulan data di lapangan akan menghasilkan data angka-angka yang disebut data kasar, raw data, yang menunjukkan bahwa data tersebut belum diolah dengan teknik statistik tertentu. Jadi, data tersebut masih berwujud bagaimana data itu diperoleh yang biasanya berupa skor dan relatif banyak tidak beraturan. Dalam pembuatan laporan penelitian, data termasuk yang harus dilaporkan agar dapat memberikan gambaran yang bermakna. Data-data itu haruslah disajikan ke dalam tampilan yang sistematik dan untuk keperluan penganalisisian, biasanya data ini disusun dalam sebuah tabel. Penyajian data ini bertujuan memudahkan pengelolaan data dan pembaca memahami data. Jenis-jenis tabel penyajian data. Yang pertama ada tabel baris kolom. Tabel yang lebih tepat disebut tabel baris kolom ini adalah tabel-tabel yang dibuat selain dari tabel kontingensi dan distribusi frekuensi, yaitu tabel yang terdiri dari baris dan kolom yang mempunyai ciri tidak tidak terdiri dari faktor-faktor yang terdiri dari beberapa kategori dan bukan merupakan dua data kuantitatif yang dibuat menjadi beberapa kelompok. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua ada tabel kontingensi. Tabel kontingensi merupakan bagian dari tabel baris kolom, akan tetapi tabel ini mempunyai ciri khusus yaitu untuk menyajikan data yang terdiri atas dua faktor atau dua variabel. Faktor yang terdiri atas B kategori dan lainnya terdiri dari K kategori. Dapat dibuat daftar kontingensi berukuran X, K dengan B menyatakan baris dan K menyatakan kolom. Data-data dalam bentuk tabel. Ada dua macam data tabel yaitu satu tabel distribusi frekuensi, dua tabel silang. Macam-macam tabel distribusi frekuensi. Satu, distribusi frekuensi kategorikal. Dua, distribusi frekuensi numerikal. Tiga, tabel distribusi frekuensi data tunggal. Empat, tabel distribusi frekuensi data kelompokan. Lima, tabel distribusi frekuensi kumulatif. Enam, tabel distribusi frekuensi relatif. Tujuh, tabel frekuensi kumulatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan Bagus Ramadan. Ya, di sini saya melanjutkan penjelasan tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah suatu daftar atau tabel yang membagi data dalam beberapa kelas. Satu, distribusi frekuensi kategorikal. Distribusi frekuensi kategorikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelas-kelasnya berdasar atas macam-macam data atau golongan kelompok data yang dilakukan secara kualitatif. Contoh tabel hasil penjualan toko Tribakti tahun 2025. Contohnya seperti di bawah ini. Yang kedua, distribusi frekuensi numerikal. Distribusi
frekuensi numerikal adalah distribusi frekuensi yang pembagian kelasnya dinyatakan dalam angka. Contoh tabel data usia karyawan PT Angin Ribut Ambulu. Contohnya di bawah ini. Next. Tabel distribusi frekuensi 1. Tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi dari data angka yang yaitu tidak dikelompokkan. Contohnya tabel distribusi frekuensi nilai UAS dalam bidang studi matematika dari kelompok dari 40 orang siswa kelas 51 SMA Tunas Candika. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang keempat, tabel distribusi frekuensi data kelompokan adalah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan pencarian frekuensi dari data angka di mana angka tersebut dikelompokkan dalam tiap unit terdapat kelompok angka. Contoh, distribusi frekuensi tentang usia dari jumlah 60 orang guru matematika yang bertugas pada sekolah menengah atas negeri. Contohnya pada gambar di bawah ini. Yang kelima, tabel distribusi frekuensi kumulatif ialah salah satu jenis tabel statistik yang di dalamnya disajikan frekuensi yang dihitung terus meningkat atau selalu ditambah-tambahkan, baik dari bawah maupun ke atas, dari atas ke bawah. Contohnya tabel distribusi frekuensi kumulatif nilai-nilai hasil TH bidang studi PMP dari 40 orang siswa MTS. Contohnya di bawah ini. Yang keenam, tabel distribusi frekuensi relatif juga dinamakan tabel presentasi dikatakan frekuensi relatif sebab yang disajikan di sini bukanlah frekuensi yang sebenarnya, melainkan frekuensi yang dituangkan dalam bentuk angka persenan frekuensi. Contoh, tabel distribusi frekuensi relatif, distribusi presentasi tentang nilai-nilai THB dalam studi PM, contohnya di bawah ini. Yang ketujuh, tabel presentasi kumulatif, seperti halnya tabel distribusi frekuensi, tabel presentasi atau tabel distribusi frekuensi relatif pun dapat diubah dalam bentuk tabel presentasi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, contoh tabel presentasi kumulatif, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif tentang nilai hasil THB dalam bidang studi PMP dari sejumlah. Contohnya di gambar bawah ini. Ya, untuk materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri. Next. Yaitu tabel silang. Tabel silang itu ialah data hasil penelitian yang berupa perhitungan frekuensi. Pengumpulan data juga dapat disajikan ke dalam bentuk tabel silang. Tabel silang dapat hanya terdiri dari satu variabel, tetapi dapat juga terdiri dari dua variabel, tergantung pertanyaan atau keadaan yang ingin dideskripsikan. Dengan demikian, pemilihan penyajian data ke dalam tabel silang satu atau dua variabel akan tergantung dari data yang diperoleh. Tabel silang satu variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan satu karakteristiknya saja, misal jumlah keseluruhan. Sementara tabel silang 2 variabel digunakan untuk menggambarkan data dengan menampilkan dua karakteristiknya, misalnya jumlah keseluruhan dan jumlah per gender, yaitu contohnya dalam suatu penelitian angket pada 34 siswa kelas 11 Ateng tentang mata pelajaran MIPA yang disukai, diperoleh hasil data sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang tabel pertama, penyajian data dalam bentuk tabel silang satu variabel.
Yang tabel kedua ini ialah penyajian data dalam bentuk tabel silang dua variabel. Next. Penutup kesimpulan dari materi yang kami sampaikan ialah tabel adalah penyajian data yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Sebuah tabel minimal memuat judul tabel, judul kolom, judul baris, dan setiap judul dan baris berisi angka. Sumber dari mana data diperoleh, serta terdapat catatan-catatan yang perlu atau biasa diberikan. Dalam bentuk penyajiannya dapat digambarkan melalui tabel tersebut. Saran dari materi yang kami sampaikan ialah kita harus memahami bagaimana bentuk tabel dan definisinya. Juga kita dapat memanfaatkan ilmu statistik di kehidupan sehari-hari. Sekian presentasi dari kami. Salah hilafnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.